Oke teman-teman, selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, malam hari ini saya ingin berbagi tips singkat ya. Ini sering saya pakai. Jadi untuk tahu bagaimana satu saham itu rakus dimakan ya teman-teman. Rakus dimakan selama satu hari atau intraday pergerakannya, kira-kira begitu. Oke baik teman-teman, saya langsung menuju ke bahasan ya. Oke, sebelumnya saya akan cerita dulu ya teman-teman. Ini beberapa saham yang sudah saya bahas di hari Jumat sore ya. Hari Jumat sore itu yang judulnya adalah ini ya, jangan keburu lepas saham-saham yang seperti ini. Bagi teman-teman yang belum mendengar, melihat videonya, silakan untuk lihat videonya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah masih ada kaitan dengan video yang saya bahas di video sebelumnya ya, saham-saham yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi intinya adalah di mana saya itu selain menggunakan technical analysis ya, yaitu Fibonacci, kemudian saya menggunakan volume. Selain saya menggunakan volume, saya baca volume asingnya, saya juga baca pergerakan volumenya. Ketika harganya naik, apakah ada dorongan volume? Ketika harganya konsolidasi, apakah volumenya turun? Ketika misalkan dia turun dari bawah, mulai naik, apakah ada volume jual yang sangat tinggi? Baru kemudian ketika rebound, apakah ada dorongan volume lagi naik? Kira-kira itu semua yang saya gunakan ya. Di sini asing juga saya gunakan, dan juga bentuk dari saham itu ya. Namun sebenarnya selalu saham-saham yang saya analisa ini selalu saya lihat cara dia makan ya teman-teman. Jadi apakah saham itu rakus dimakan atau enggak, kira-kira begitu. Jadi ini adalah bahasan terkait bid overnya sebenarnya ya. Bid overnya nih, kalau sekilas dulu teman-teman yang belum tahu, bid itu adalah nih di bagian kiri ada bid, ada over. Bid itu adalah di mana kita mengantrikan beli. Misalkan ini harga Pegeo ya, kita antri di 1575, 1570, 65, 60. Nah, ini antri-antrinya di sini. Kalau over adalah di mana kita mengantrikan jual ya, 1580, 85, 90, 95. Misalkan saya udah punya Pegeo di 1400, misalkan 1500 misalkan. Saya besok mau jual atau pas market itu buka saya mau jual di 1600. Oke, saya pasang di 1600, di ordernya saya pasang order 1600. Nanti misalkan saya mau jual 100 lot, maka di sini nanti ketika kita send transaction-nya, maka di sini akan nambah 100, kira-kira begitu. Nah, di dalam saham tersebut bergerak, teman-teman. Contohnya kita lihat Unilever ya. Nah, kita lihat Unilever adalah saham yang kemarin saya bahas. Unilever ini selama beberapa hari dia bergerak naik. Nah, di sini karena saya tidak bisa serta-merta di depan komputer terus, maka saya tidak bisa tahu bagaimana sih cara makan si Unilever ini. Bagaimana sih cara saya makan si Unilever ini? Apakah dimakan atau apakah dibeli di overnya ataukah dibeli di bid? Kalau dibeli di over berarti orang tidak sabar untuk membeli, sehingga dia langsung membeli, tidak sabar untuk membeli dengan cara antri, sehingga dia langsung makan harga di over ya. Kalau misalkan di sini mau beli 1000 lot di 3680, maka di sini kan adanya 601. Jadi sisanya 1000 dikurangi 601. Maka ketika kita makan semuanya di 601 lot ini, maka sisanya 3680 akan geser ke bid. Begitu seterusnya ya, 387 misalkan ada yang mau beli lagi karena udah geser di 387 sekarang ke sini. Ada yang mau beli 2000 lot, makan di over. 1476 tersedianya
padahal mau beli 2.000, maka 2.000 kurangi sekian dan harganya akan geser begitu. Jadi ketika ada orang ngebeli di over, ngebeli di over dan harganya bergerak ke kanan terus, itu artinya orang itu tidak mau antri beli. Mungkin takut kehabisan barang ya, kira-kira begitu. Nah, itu sebenarnya cocoknya ketika harganya itu lagi berada di bawah ini. Jadi paling cocok sekali kalau pas dibalikan ini, di candle yang ini sebenarnya cara ini paling cocok adalah ketika di candle ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini sudah candle ke 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun hitungannya sebenarnya agak telat. Nanti saya carikan contoh yang benar-benar rebound dari dasar ya teman-teman. Ini sebenarnya sekali lagi ini sebenarnya cocoknya ketika saham ini mulai running ke kanan, mulai reversal. Kenapa? Karena di sini kita bisa tahu ketika terjadi nyentuh di supportnya dan reboundnya bagaimana gitu. Reboundnya apakah dimakan dengan agresif di over, ya? Apakah reboundnya terjadi karena antri? Saya rasa sih enggak ya. Kalau rebound kenceng harga bergerak ke kanan, itu biasanya terjadi karena overnya dimakan, kira-kira begitu. Beda lagi misalkan nih, suatu saham yang ternyata dia berada di resistan. Contohnya, kita cek ya, beberapa saham ada di resistan. Kita cek BRPT. Boleh dibilang bahwa BRPT saat ini sedang berada di resistan ya. BRPT sedang retracement, sedang pullback setelah satu kenaikan. Wajar. Suatu saham itu ketika naiknya udah tinggi, dia wajar untuk terjadi yang namanya retracement. Apalagi ini berada di resistannya, area-area resistannya, kira-kira begitu ya. Nah seperti ini BRPT, kita cek lagi mungkin apa ya, TPIA sama nggak? Ya ini juga sama di dekat resistan. Kita lihat lagi Medco mungkin. Medco juga sudah di resistan, sudah tembus, sudah balik arah, sudah ini, nanti akan kita cek. Boleh dibilang juga Medco ini dalam satu kotak ini ya teman-teman. Dalam satu kotak ini Medco ini sudah berada di area resistan dalam area kotak tadi dan dia sudah mengalami retracement. Nah, mungkin bagi teman-teman yang setiap hari di depan komputer seperti saya bisa membaca per spot atau per suatu waktu kondisi saham itu sedang di apa sih? Contohnya Medco tadi, ini di harga sekian ini sedang terjadi makan kanan yang kuat atau enggak? Kenapa ini saya perlu? Kenapa? Karena di sini saya bisa tahu ini barang dimakan ke kanan dengan rakus atau enggak. Makan ke kanan itu artinya ngebelinya enggak antri ya teman-teman, ngebelinya di over. Ini penting banget untuk diketahui, terutama ketika saham-saham itu mulai rebound ya seperti Unilever. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini cocoknya adalah ketika baru rebound di hari pertama. Teman-teman ngecek ini cocok sekali. Jadi menerapkan cara ini, cara tahu saham-saham merakus dimakan, ini cocok sekali ketika rebound di hari pertama. Ya, ke depan akan saya bahas contoh-contoh saham seperti ini. Kenapa kok saya perlu tahu seperti ini? Karena di sini, ya kalau candlestick kita tahu pergerakan harga, kalau volume kita tahu dorongan dari pergerakan saham itu ya. Kalau moving average kita tahu trennya, kalau garis tren kita tahu trennya sedang di mana, supportnya di mana, resistan di mana, Fibonacci kita tahu di manakah saham-saham tersebut resistannya, supportnya di mana, titik koreksinya di mana, koreksi lemah, koreksi ringannya di mana, potensi reboundnya, kira-kira begitu. Maka rakus atau tidaknya dimakan yang saya sampaikan tadi, kenapa harus kita ketahui? Karena di sini kita tahu satu saham itu selain dengan parameter yang tadi sudah saya sebut tadi, ada nggak satu emosi yang bisa kita ambil dari pergerakan harga saham tersebut? Bagi teman-teman yang di depan layar seperti saya, mungkin bisa ngelihat emosi per spot atau per saat itu. Tapi apakah kita bisa ngelihatnya setiap saat? Nggak mungkin teman-teman. Saya yang di depan layar pun juga tidak bisa
melihat setiap saat teman-teman, nggak mungkin ya. Apalagi saya kadang keluar naik motor jemput anak, kadang bikin kopi, kadang juga kalau capek juga tidur, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, ini ada satu tools, saya menggunakan beberapa tools dari online trading yang berbeda, yang sangat membantu saya untuk bisa ngebaca emosi dari market ya. Untuk bisa ngebaca, untuk bisa tahu apakah satu saham itu rakus dimakan atau rakus dijual. Nah, fitur yang saya gunakan ini adalah buy at offer dan sell at bid. Sebenarnya ini adalah sudah saya bahas tadi. Kenapa kok saya suka saham yang dibeli di offer? Kenapa kok tidak dibeli di bid? Kalau dibeli di bid itu berarti orang antri, menunggu belas kasihan seller yang akan buang barang di bid. Tapi saham tersebut biasanya sedang berada di resistan. Sedangkan saham yang agresif bergerak naik itu biasanya buyernya tidak pakai antri tapi langsung ke kanan. Nah, teman-teman, yang saya bahas tadi, ngebeli tanpa antri ya. Jadi ngebelinya di offer ataupun menjual tanpa antri. Jadi menjualnya di bid. Itu bisa kita lihat secara intraday full dengan satu fitur ya. Fitur yang saya akan gunakan tuh ini. Nah, di sini saya akan langsung juga cek ke saham-saham yang kemarin saya bahas di hari Jumat. Jadi saya udah lingkarin beberapa saham yang hari Jumat bergerak ya. Ada Unilever, ICBP, Mayor ya. Kita cek dulu deh. Kita cek dulu saham-saham yang kemarin Jumat bagus bergerak itu apa aja, kita cek dulu. Unilever bagus ya bergerak. Kemudian ada ICBP. Sebentar dulu, saya ketik dulu ya. Saya ketik dulu. Ntar mic-nya saya geser dulu. ICBP. ICBP juga bergerak ya teman-teman. Dua saham. Kemudian ada Mayor. Mayor ya. Mayor bergerak ke kanan. Terus yang saya lingkarin ada Excel ya. Saya lingkarin ada Excel. Juga bergerak ke kanan. Saya lingkarin juga TKI Telkom ya. Oke, kita cek dulu. Telkom. Oke, bergerak ke kanan juga. Kemudian AMMN kita cek ya. Oke, tapi nggak terlalu signifikan. Terus ada BBNI. Nah, BBNI ini kemarin lupa saya bahas. BBNI juga bagus ya. Sebenarnya kemarin harusnya saya bahas. Ini barang bagus. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh barang yang bergerak ke kanan. Nah, terus kemudian ini saham yang berada di resistan. Ada BRPT ya, ada Medco ya, apalagi ada TPIA. Kira-kira begitu. TPIA, oke, TPIA ini penting teman-teman. Ini TPIA harus saya lingkarin karena dia TPIA sebentar. Karena TPIA turunnya dalam. Ini retracement. Oke, kita cek dan kita akan cross check dengan kondisi apakah dijual di bid ataukah dibeli di offer dari saham-saham tadi, yaitu saham-saham yang naik dari dasar seperti Unilever, Mayora, seperti itu BNI, ataupun saham-saham yang sedang resistan, BRPT, Medco, TPIA. Kita akan langsung cek ya teman-teman. Baik, kita cek yang pertama, ini adalah saham Unilever. Unilever dia ini adalah chartnya ya. Jadi Unilever rebound ini daily. Unilever rebound sudah sekitar 4 hari. Rebound sudah sekitar 4 hari. Ini chart intraday-nya. Ternyata dalam intraday pergerakannya oke ya. Ternyata dalam intraday dia pergerakannya oke. Nah, di sini ada satu chart buy at offer dan sell at bid. Ya, ini. Tetapi chart ini adalah intraday, teman-teman. Jadi kaitannya chart ini adalah sebenarnya dengan power buy ya. Power buy itu istilahnya buyernya atau sellernya yang berkuasa. Ini Unilever, teman-teman bisa lihat, teman-teman perhatikan
Di sini ada buyernya itu 58% menguasai, sedangkan sellernya 42%, dan ini adalah 30 menit, 30 menit, 30 menit. Dari sini kita bisa tahu 30 menit pertama buyernya menguasai, ya. Kemudian sebelum closing 30 menit 1 jam sebelum closing banyak pada take profit. Begitu 1 jam sebelum closing ini banyak yang mulai hajar kanan lagi, dan buyernya juga mulai banyak yang mendominasi. Nah, itu semuanya dikumpulkan dalam chart di sini teman-teman, bahwa di dalam intraday pergerakannya dari Unilever ini ternyata banyak yang buy at over. Nih, buy at over. Artinya apa? Artinya para buyer ini lebih mendominasi agresifnya dengan cara ngebeli di over. Sedangkan yang merah ini adalah seller yang menjualnya di bid. Jadi kalau seller menjual di bid, berarti seller tuh udah nggak tahan untuk jualan, nggak mau antri, dia langsung jual di bid. Ya, sedangkan yang hijau ini adalah buyer yang membeli di over. Saham yang bagus secara pergerakan yang ke kanan, yang dibeli di over itu buy at overnya harus lebih besar teman-teman. Ini artinya saham ini naik, dan ini juga ya saham ini dalam trennya beberapa hari ini naik. Dalam intraday-nya juga closingnya cukup oke, dan dalam chartnya ternyata buyernya mendominasi dengan membeli di over. Ini inline dengan kondisi dari si saham ini. Ini sifatnya informasi tambahan ya teman-teman, sifatnya informasi tambahan. Berikutnya ICBP teman-teman. ICBP naik, ini barang 4 hari naik. Intraday-nya naik terus cukup stabil, dan kita bisa ngelihat bahwa di sesi kedua buyernya dominan membeli ya, dominan membeli di over. Kita udah dapat 2 saham, sekarang kita lanjutkan. Oke, saham berikutnya adalah Mayor teman-teman. Mayora dalam daily 3 hari naik, dalam intraday-nya naik terus stabil, nggak kemana-mana, dan kita bisa ngelihat bahwa buyer membeli Mayora ini lebih banyak membeli di over teman-teman. Untuk rincian menitnya kita bisa tahu di sini mendominasi buyer mendominasi semuanya, sampai total intraday-nya 1 hari itu buyer menguasai 63% porsi transaksinya, atau buyernya mendominasi di saham ini 63%. Buyer ya, terus kemudian kita cek coba ICBP ya, kita cek ya. Yang lain kita cek deh. Kita cek dulu Excel. Kita cek Excel juga sama, ini barang 58% buyer mendominasi, dengan kondisi intraday-nya juga buyernya ngebeli di over. Ini sekadar informasi tambahan bahwa buyer dominan untuk ngebeli di over ya. Nah, sekarang kita lihat dulu beberapa saham yang mungkin lagi agak berat pergerakannya, kira-kira begitu. Kita cek dulu BRPT. Nah, BRPT teman-teman, kita bisa ngelihat memang BRPT ini agak berat ya. Di akhir-akhir ini pergerakannya agak berat. Kita bisa cek juga di sini pergerakan dari BRPT. Nah, ini BRPT yang saya sampaikan dia lagi ada di resistan. Biasa kalau ada di resistan tuh dia kan mungkin agak-agak berat, kira-kira begitu. Kalau kita breakdown ya, kalau kita breakdown di kondisi pergerakannya, ya kita lihat. Ini adalah pergerakan dari si BRPT intraday-nya. Memang kalau kita lihat dominasi sellernya mendominasi 54% ya di sini. Intraday-nya sempat turun naik terus nggak kemana-mana, tapi dalam 1 hari itu teman-teman, dominasinya adalah orang pada take profit ya. Lebih banyak yang sell at bid itu menjual di bid. Jadi sepertinya karena mungkin sudah berada di resistan, oh saya jual dulu, kira-kira begitu. Ini adalah BRPT. Nah, kemudian ada Medco juga. Medco beda ya. Medco kondisinya adalah dia rebound kan. Medco kondisinya rebound, jadi kita cek dulu untuk
Medco. Nah, Medco kondisinya rebound ya, teman-teman. Medco kondisinya rebound. Nah, ini juga bisa menjadi konfirmasi. Reboundnya Medco kemarin itu seperti apa sih? Reboundnya Medco itu ternyata kalau kita lihat reboundnya Medco itu dibeli di over. Jadi memang emosi si buyer ini kuat sehingga dia si buyer ini memang kuat dengan membeli di over, bukan antri, kira-kira begitu. Ya, walaupun ada juga ya seller yang menjual di bid tapi dominasinya masih didominasi oleh buyer, maksud saya, buyer yang dominan ngebeli di over. Di sini kita bisa lihat total transaction 56 adalah buying side ya, buying side. Kita mungkin akan cek dulu ya. BBNI juga sama ya, ini barang naik dan kondisinya buy at over, mungkin agak cepat aja ya. Kita cek dulu mungkin Telkom. Telkom juga oke ya, Telkom juga naik dan kondisi dari kenaikan ini confirm dengan kondisi buyer yang ngebanyak buy di over ya teman-teman. Nah, kita lihat yang lain coba. Saham apa yang turun ya? Nah, PTPP ini di sesi 2 teman-teman. Di atas sesi 2 ini terjadi lonjakan yang kencang sekali. Sebenarnya ini intraday pun ini bisa membantu teman-teman untuk tahu bahwa ini saham digas nih di sini. Nah, apakah teman-temannya juga sama? Adikarya juga sama tapi tidak sesignifikan PTPP ya. Kita cek Wika. Wika juga sama digas di sesi kedua ya. Oke, kita lihat saham lain teman-teman ya. Kira-kira yang lagi turun apa ya? TPIA lagi turun ya teman-teman. TPIA lagi turun tadi, kita tengok dulu chart besarnya dari TPIA. Nah, tadi saya sampaikan bahwa TPIA yang sebelum-sebelumnya bagus, ini ada retracement. Saya kemarin bahas nggak ya TPIA ya? BRPT, ntar saya cek dulu bahasanya. Oh, TPIA saya nggak bahas ya teman-teman. TPIA teman-teman bisa cek. Ini barang naik terus, tapi ini mengalami koreksi wajar ya, wajar. Nah, di sini kita mungkin bisa gunain support-support berikut sebelumnya ya, support-support sebelumnya. Ada support di berapa? 2580. Oke, kita cek dulu supportnya ya. Sebelum kita cek dulu supportnya. Kita singkirkan dulu yang ini. Kita ambil Fibo aja untuk si TPIA. TPIA ada support di 2583 dan 2470. Nah, ini barang lagi koreksi ya teman-teman TPIA. TPIA lagi koreksi, asingnya keluar kemarin dengan volume biasa aja ya. Retracement. Ini retracement. Oke, retracement biasanya volumenya memang kecil. Kita lihat dulu untuk konfirmasi kita. Si TPIA ternyata memang didominasi oleh seller at bid. Jadi orang-orang yang ngebuat si TPIA ini turun seperti ini candlenya karena memang orangnya sudah nggak sabar untuk jualan. Jadi kalau nggak sabar untuk jualan tuh artinya jualnya dia adalah di bid ya, di bid ini ya. Kemudian apa lagi kira-kira ya saham yang kita akan cek? Oke, kemarin yang saya lingkarin MMN sedang naik ya. MMN sedang naik nih, bayarnya kuat ya. Kemudian kita cek dulu ya beberapa yang saya lingkarin kemarin. Pegeo coba. Pegeo kan juga jalan di tempat ya teman-teman. Pegeo jalan di tempat. Sahamnya beberapa hari ini memang dia jalan di tempat untuk Pegeo, kita cek ya. Saham yang beberapa pengecekan saya, saham-saham yang jalan di tempat sedang ketemu resistan itu rata-rata memang kondisinya sedang dijual teman-teman. Makanya dia nggak bergerak. Kita cek dulu Pegeo ya. Nah, Pegeo kan sedang berada di resistan. Tinggal kita cek di sini. Nah, ternyata benar juga. Dia walaupun bayarnya masih oke, tapi sepanjang hari didominasi orang yang take profit. Walaupun bayarnya masih mampu mengejar juga, tapi ya masih ketemu di resistan lah kira-kira begitu. Tinggal kuat-kuatan nanti buyer sellernya itu kuat mana overallnya kira-kira begitu ya teman-teman.
Oke, saya rasa itu contohnya ya teman-teman, saham-saham yang oke, bisa saya tambah BNI deh, BBRI deh. BBRI sedang dijual ya teman-teman, sell at bid. Kemudian BMRI kondisinya ini banyak yang ngebeli di over. Sebenarnya banyak yang ngebeli di over ini belum tentu dia naik juga teman-teman. Cuman dari sini kita tahu bahwa orang tidak mau antri. Orang tidak mau antri. Nah, kita lihat orang tidak mau antri. Kita lihat memang si Bank Mandiri ini dominasi buyer tuh kuat, 71% buyernya. Buyernya 71% walaupun harganya dia nggak kemana-mana. Jadi chart ini tidak menunjukkan harganya akan bergerak, enggak. Cuman ya karena kita tahu ini rentang pergerakannya kan cuman 4 level harga untuk BMRI, tetapi buyernya ngebeli terus. 73% posisi buyer. Buyer ngebeli di over ya, teman-teman. Terus kita coba cek asingnya deh untuk tambahan. Untuk tambahan kita cek asingnya BMRI. BMRI asingnya ya, asingnya sedikit untuk tambahan aja karena asingnya kemarin Jumat dia sedikit net buy. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini adalah cara kita tahu emosi. Saham-saham itu apakah rakus dimakan, apakah rakus dimakan di over ataupun rakus dijual di bid. Semoga tambahan video ini memberikan informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.